Itu bisa diviralkan, Gus Ba ngaji Ihya sama Gus Kausar. Pesantren Peloso sedanten Durya ingkang kula hormati, sedanten Al Falah mriki ingkang kula hormati, santri-santri ingkang kula hormati. Niki semuanya yang ikut Fahsul Masail, napa boten? Fahsul Masail napa nambahi masail? Karena setahu saya itu Fahsul Masail itu nambahi masalah. Karena yang harusnya terjawab gara-gara wong berengkel-berengkel itu jadi gak terjawab. Gampang paling gak gampang. Nah, yang nggak gampang jadi ini Mbah Kausar itu bahasa ya sebetulnya, tapi tua saya karena Neng Jazil itu pernah mbah sama saya. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu Mbak Yunya Mbah Bedowi. Maimunah itu Mbak Yunya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Neng Jazil. Terus entah kenapa tahu-tahu ikut Gus Kausar. Ya, bagi saya itu agak merugikan karena saya harus memanggil mbah. Harusnya saya itu nggak perlu takdim, mandikan beliau nggak dapat pernah Mbah kula ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili Santi Anwar, dulu yang makili masih Gus Wirjon. Oke. Itu debat terus. Ternyata ya pernah mbah saya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga apa ya cepat sampai generasi kelima keenam sementara Neng Jazil baru generasi ketiga. Dengan Kiai Hamid Pasuruan juga sama kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Karena saya memang jarang mau diundang kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah ini Peloso yang dijual Gus Kausar. Ternyata laku, nyatanya saya datang berarti laku. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar, jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar, sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah, Mbak Yunya Mbah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jamul Jawame itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin As-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan, nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga Jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'anditun sing mempersulit situasi. Tapi tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Fahsul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang berengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya, dan itu bagus. Wong ndak hamiyah al jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam Fahsul Masail. Dan yang saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Aulia dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Aulia itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab, kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Aulia karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya mutabik bukan mubtadi'. Makanya saya senang kayak Gus tadi Kausar bilang abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya, memang harus. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro, Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khofid, anil khari terus hanya dibuang, tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak ya lumayan lah gitu, sudah bagus. Begini,
Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini nggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena nggak pernah ngaji di pelosok, malaikat Israel nggak pernah ngaji berat pelosok, jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji, itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saat tes, saya itu khatam ihya, setengah apal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah kula niku Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sempurna, berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya, sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak ada manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang, matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini, wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap, itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam pasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih nggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau nggak mau mati artinya nggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus pasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang pasul masail itu penting. Saya tuh punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munaqasyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus, namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah, orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka, terus beliau menjawab itu, ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul, ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi, kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng Jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan iya, ari itu jadi, tapi ya nggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawa sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem, yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah gak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Jadi nggak ikut ngaji dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu, tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah, jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Katut kamat. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak boleh betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun, yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, baru kemarin tilek haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya.
Saya teruskan ya. Logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau ndak habis gitu. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Jika kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar. Pernah nggak gurumu itu nangis pas ngajar? Nggak pernah. Oh lereni, mati ini atas sih berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum nggak? Pernah tertawa nggak? Nggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad nggak suka seperti itu. Koyo seradi dosa ya guyu. Ini dua kutub, ya dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu nggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada wal asoh kada. Tapi ya tadi kama tadinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin, yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik aula min takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru huiri ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya huiri itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad jila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, enggak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan isin terus noes sawur-awuran sithik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih. Wes apal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya bingung wis muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneh. Kalau ini udang mriki pun mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kalau teng Sedang. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Sekolah itu pengapesan, ya, pernah sebuah. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya sibul bet. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Alhamdulillah, ya. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Terima kasih guys telah mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, comment, and share. Itu semua gratis tidak merugikan.
Dan kami akan terus berkarya memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua.